Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Azmi Muklis dengan NPM 2331266. Di sini saya akan menjawab tentang soal UAS troubleshooting, tipe soalnya kode B. Saya mulai dari soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Nah, jadi sistem komputer adalah gabungan dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software dan penggunaan, yaitu brainware, yang bekerja sama untuk menerima data masukan, memproses data tersebut, menyimpan, dan menghasilkan keluaran atau output yang bermanfaat. Lalu pertanyaan kedua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Nah, jadi sejarah komputer dapat dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama yaitu dari 1940-an, yang dimana menggunakan tabung vakum, komputer besar dan lambat. Contohnya seperti ENIAC. Dan generasi kedua di tahun 1950-an, menggunakan transitor lebih kecil dan cepat dibandingkan generasi yang pertama. Dan generasi ketiga tahun 1960-an menggunakan IC atau integritas sirkuit, dan komputer menjadi lebih hemat energi. Lalu generasi keempat yakni tahun 1970-an yang menggunakan mikroprosesor, dan komputer menjadi personal atau PC. Yaitu generasi terakhir atau generasi saat ini, generasi kelima, yang dimana generasi ini berbasis kecerdasan buatan dan teknologi kuantum. Lalu soal yang ketiga adalah sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Jadi komponen pertama adalah CPU socket. Fungsinya untuk tempat memasang prosesor. Yang kedua ada RAM slot. Fungsinya tempat memasang modul RAM. Yang ketiga ada chipset, mengatur komunikasi antar CPU, RAM, dan perangkat lainnya. Yang keempat ada power connector, untuk menghubungkan motherboard dengan power supply. Yang kelima ada expansion slot, untuk kartu tambahan seperti GPU, sound card, atau network card. Yang keenam ada storage connector atau SATA. Ini menghubungkan hard drive atau SSD. Lalu yang ketujuh ada BIOS atau UV chip. Fungsinya untuk mengontrol proses booting dan konfigurasi hardware. Lalu soal yang keempat, apa fungsi control unit pada prosesor? Nah, jadi control unit atau CU pada prosesor ini berfungsi untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk mengarahkan aliran data antara prosesor dan perangkat lainnya. Yang kedua, ada mengontrol instruksi dan memori ke CPU untuk dieksekusi. Lalu yang terakhir, mengkoordinasi kerja dari berbagai komponen dalam sistem komputer. Lalu soal kelima, yakni sebutkan scan disk dan defragment. Nah, yang pertama kita bahas tentang scan disk. Scan disk ini adalah alat untuk memeriksa dan memperbaiki kerusakan pada file sistem dan sektor disk yang bermasalah. Sedangkan defragment adalah alat untuk mengatur ulang tata letak file di disk agar lebih efisien dan mempercepat akses data. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 ini adalah sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Jadi ada 4 alat. Yang pertama ada keyboard untuk menginput, yang fungsinya untuk memasukkan teks dan perintah ke komputer. Yang kedua ada mouse, ini termasuk input juga, fungsinya untuk mengontrol pointer dan navigasi pada layar. Yang ketiga ada monitor sebagai output, yang dimana menampilkan informasi atau data yang telah diproses. Lalu yang keempat ada printer, ini juga sebagai output, yang fungsinya mencetak data atau dokumen dari komputer ke media fisik seperti kertas. Lalu nomor 7, soalnya adalah sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Jadi ada 10 macam-macam permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah komputer tidak menyala. Lalu solusinya adalah kita memeriksa kabel daya dan tombol power
dan kita pastikan power supply-nya masih berfungsi. Masalah yang kedua adalah layar blank. Solusinya, periksa koneksi monitor atau ganti kabel VGA atau HDMI-nya. Lalu masalah yang ketiga ada performa lambat. Jika performa lambat, kita bisa melakukan menghapus file sementara, atau kita bisa meningkatkan RAM, atau gunakan disk SSD. Lalu yang keempat, kehilangan data. Solusinya adalah gunakan software recovery atau restore dari backup. Lalu yang kelima ada overheating. Jika mengalami masalah overheating, kita bisa bersihkan kipas dan heatsink menggunakan thermal paste baru. Lalu yang keenam ada blue screen of death atau BSOD. Solusinya adalah memperbarui driver atau periksa perangkat keras yang bermasalah. Yang ketujuh ada keyboard tidak berfungsi. Jika keyboard tidak berfungsi, kita bisa periksa koneksi antara keyboardnya atau kita ganti keyboard. Lalu yang kedelapan adalah koneksi internet bermasalah. Jika kita mengalami koneksi internet bermasalah, kita bisa melakukan restart router atau modem atau cek pengaturan jaringannya. Lalu yang kesembilan adalah aplikasi crash. Jika aplikasi crash, solusinya adalah kita bisa memperbarui aplikasinya atau kita reinstall ulang aplikasinya. Lalu yang 10 ini virus atau malware. Jika kita terkena virus atau malware, solusinya yang baik kita gunakan adalah gunakan antivirus dan lakukan scan menyeluruh. Lalu soal terakhir, soal nomor 8. Di sini saya akan melengkapi informasi-informasi yang sesuai dengan fungsinya. Yang pertama ada komponen RAM, yang dimana fungsinya untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh komputer. Yang kedua ada prosesor, yang fungsinya untuk mengelola data dan menjalankan perintah dari perangkat lunak. Yang ketiga ada hard disk, yang fungsinya menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi dan file penggunaan. Yang keempat ada LAN card, yang fungsinya sebagai menghubungkan komputer ke jaringan lokal LAN atau internet. Yang kelima ada VGA card, yang fungsinya memproses data grafis dan mengirimkannya ke monitor. Yang keenam ada BIOS, yang dimana fungsinya menginstalisasi perangkat keras dan memuat sistem operasi saat komputer dinyalakan. Yang ketujuh ada baterai CMOS, yang fungsinya sebagai menyimpan pengaturan BIOS dan menjaga jam sistem tetap berjalan. Yang kedelapan ada sistem operasi, yang dimana menghubungkan pengguna dengan perangkat keras dan menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi. Yang kesembilan ada software, yang fungsinya menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu seperti pengelolaan kata atau desain grafis. Mungkin itu tadi adalah jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.